Udah mulai nih? Udah dong. Oke. Ready ya? Ya, what's the question? Oke, kenapa Toyota Rush? Jadi gue sebenarnya lebih spesifik mau ngebahas mobil ini tuh udah mulai langka, terutama dari sistem penggeraknya ya. Jadi sistem penggerak roda, gerak depan, gerak belakang sampai sekarang itu masih banyak banget dibahas di sosmed juga banyak. Nah, Toyota Rush ini sekarang jadi mobil langka karena dia udah jadi mungkin satu-satunya di kelasnya yang masih pakai penggerak depan. Jadi kalau misalnya kita lihat siapa XL7 atau BRV atau si Expander Cross dan lain-lain itu semuanya udah gerak depan dan masih tersisa Toyota Rush. Bahkan di Toyota sendiri pun temennya aja atau saudaranya si Avanza aja sekarang udah pakai penggerak depan. Innova bahkan udah pakai penggerak depan. Jadi tinggal dia aja nih, kecuali emang yang lebih mahal lagi kayak Fortuner sama Hilux gitu ya. Itu kenapa dia jadi sedikit punya value lebih sekarang gitu ketika orang-orang yang memang masih concern sama penggerak itu mencari sebuah mobil. Panjang banget jawabannya, tapi itu kenapa Toyota Rush? Nah, jadi Toyota tuh memang namanya pabrikan besar gitu, dia tuh selalu bermain aman gitu ya. Mereka tuh nggak mau ngerubah atau ngotak-ngatik mobil yang memang udah laku, apalagi usianya juga nggak sebentar, udah lama banget gitu. Makanya untuk Toyota Rush ini dia tetap masih pede pakai penggerak belakang, terus rasa berkendaranya juga itu masih sama gitu ya. Tapi apa nih kira-kira yang setidaknya bisa menyegarkan atau merefreshment, makanya diluncurinlah ini versi GR Sport. Ini baru kemarin sebelum lebaran, jadi memang masih fresh banget. Terutama untuk sisi kosmetiknya, jadi kalau misalnya lo yang males modif atau pengen ras yang lebih seger, ya GR Sport ini sebenarnya jadi salah satu pilihan gitu. Pertama kita lihat banyak banget tuh bahannya mulai dari depan ya. Dia juga pakai aksen-aksen hitam yang bikin tampilan itu jadi lebih sporty dan keren gitu. Terus di bagian bumpernya, udah gitu di over fendernya dibikin warna glossy kayak gini. Dan yang paling gue suka tuh di bagian spion karena dia pakai motif karbon. Ini jarang-jarang brand nyematin motif karbon kayak gitu. Dan ini nggak norak lagi, keren sih menurut gue ya. Udah gitu di bagian roof rail juga dibikin warna hitam. Dan di belakang juga dia listnya udah nggak chrome lagi, semuanya tuh hitam. Jadi secara tampilan dia memang jauh lebih seger menurut gue, walaupun ini sebenarnya mobil lama. Jadi kayak mobil baru, orang baru muka lama, atau gimana, ya gitu ya. Orang baru muka lama lah gitu, si Rush ini. Gitu bang. Ada lagi di dalam. Nah kalau kita masuk ke dalam, sekarang juga nuansanya udah jauh lebih sporty karena udah serba hitam. Di plafonnya, di dashboardnya semuanya tuh, di door trim itu warnanya hitam. Jadi menurut gua keren lah. Terus ada aksen-aksen GR yang bikin secara emosional harusnya sih jadi lebih bernilai gitu, lebih punya value di setir, di joknya ya, di jok. Terus udah gitu sekarang juga di hiburan kabinnya ini udah jauh lebih baik karena dia udah pakai layar sentuh yang baru gitu ya, dibikin floating kayak gitu. Terus udah gitu juga secara fungsional menurut gua keren karena kita bisa ngakses Android Auto sama Apple CarPlay tanpa harus pakai kabel. Jadi itu menurut gua praktis banget dan berguna banget. Terutama ketika lo ngelihat ada map dan juga muter lagu secara barengan tuh jadi hal yang nggak masalah. Cuma karena penempatannya sekarang dibikin floating, jadi ketika gue pakai itu kemarin kita bakal agak sedikit kagok gitu ya. Tuas wiper sama si layar itu terlalu dekat, jadi lu susah untuk ngoperasin wiper, terutama saat hujan. Nah itu mungkin jadi PR Toyota gitu ya. Memang nggak begitu sering lah si tuas itu, tapi ketika dipakai memang jadi agak kagok, itu doang sih PR-nya. Itu ketahuan banget kalau memang si layarnya itu cuma sekedar tempelan gitu, harusnya bisa lebih diatur lagi untuk posisi dan ergonominya lah. Gitu. Mesin sama performa nggak berubah, nah itu dia. Karena mungkin Toyota masih menganggap ini udah paling bagus dan udah punya track record yang bagus juga gitu. Jadi tetap pakai 1500 cc dual VVT-i, secara tenaga juga 105 per 110 gue lupa. Horsepower, torsinya 145-an ini udah lebih dari cukup gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat impresi berkendara dibandingin sama mobil-mobil modern sekarang, paling di sektor transmisinya ini masih jadul banget, masih konvensional 4 speed doang gitu ya. Sebenarnya enak karena ketika dipaduin sama mesin 1500 cc khas dari si Toyota ini, itu tuh terutama di gigi 1 tuh masih nyentak-nyentak gitu ya, masih responsif. Itu gue suka sih, walaupun ketika ada masuk gigi 2, 3 ya mobil jadi agak ngeden gitu, agak wut gitu ya. Itu ciri khas dari transmisi matic konvensional ya, 4 speed itu.
Padahal kalau misalnya ini diganti pakai CVT aja itu harusnya jadi lebih oke sih, walaupun penggeraknya masih tetap di belakang gitu. Kalau handling ya sama, ini bahkan tadi ada yang bilang ini lebih enak ya daripada yang lama. Iya enak, karena gue udah punya tipsnya gitu. Caranya bikin transmisi Toyota Rush itu nggak kayak gerobak. Mau tahu nggak caranya gimana? Gampang. Kempesinnya dikit bannya, empat-empatnya semua, itu dijamin dia bantingannya jadi lebih enak tanpa harus mengganggu handling secara signifikan. Itu hasil eksperimen gue setelah menggunakan ini selama beberapa hari lah. Ya bisa dicoba lah. Jadi nggak usah keras-keras, karena kalau keras-keras nanti seperti layaknya Toyota Rush yang sebelum-sebelumnya ini kayak gerobak. Nah ketika bannya dikepesin dikit, itu jadi lebih enak. Nah itu tadi juga, jadi walaupun dia udah banyak ditambahin berbagai macam ubahan-ubahan segala macam gitu ya. Menariknya adalah si Toyota tetap masih bisa ngasih harga yang menurut gua cukup affordable lah untuk mobil low SUV yang sekarang juga banyak diminati, bisa muat 7 orang juga gitu ya. Harganya masih di bawah 300 juta gitu, tepatnya sekitar 299 jutaan. Nah ini menurutku jadi satu positioning yang oke juga, karena selain dari brandnya Toyota ya kan, yang di mobil apa aja pasti laris, udah gitu after salesnya juga lengkap dan banyak banget, dan harga jualnya juga dia masih tetap bisa kompetitif menurut gua dibanding dengan rival-rival sekelasnya. Walaupun memang secara urusan fitur dan lain-lain ya ini 11-12 lah, fiturnya nggak terlalu banyak gitu, bahkan untuk rem tangan aja dia masih pakai yang tuas. Tapi ya setidaknya ada start stop engine, terus di sini juga ada auto idle stop ya. Jadi kalau lampu merah atau apa dia bisa mati, lumayan untuk mengoreksi konsumsi bahan bakarnya, itu cukup lumayan lah. Terus tadi head unitnya itu juga menurut gua cukup berguna. Jadi setidaknya ini tuh sebuah mobil yang menurut gua fungsional sih ya, bukan gengsi. Jadi secara fungsi-fungsi baik mobilnya maupun fiturnya itu cukup berfaedah ketika digunakan sehari-hari. Gitu sih kira-kira. Tapi kalau kalian ada komen-komen, sampaikan aja di kolom komentar. Kayaknya udah habis kali ya? Udah kali ya? Karena inilah dia Toyota Rush, salah satu mobil langka yang masih pakai penggerak roda belakang. Gitu cuy, oke.